Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Jadi, saya kira kabarnya kakak-kakak hari ini masih sehat. Berhubung hari Jumat, jadi mohon maaf sebelumnya kak. Saya cuma menggunakan pakaian olahraga dan kebetulan saya lagi berkegiatan di Kabupaten Sinjai. Baik, Luar biasa. baru kak kegiatan pramuka. Oh, Jadi saya kira kak untuk hari ini pakaiannya bebas karena hari Jumat. Jadi identik dengan pakaian olahraga kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini kak, sengaja saya pindahkan ke pagi agak lebih cepat karena mengingat ini hari Jumat kak. Jadi baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau ketua kelas memimpin jalannya doa. Silakan kak untuk memulai iya kegiatan. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa membacakan surah Al-Fatihah untuk membuka kegiatan ini. Mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih. Oke baik kak, terima kasih karena telah memimpin jalannya doa. Alhamdulillah kegiatan kita hampir sudah berada di penghujung acara kak, atau di penghujung kegiatan. Nah, di tatap maya kali ini kita akan membahas kegiatan aksi nyata kita kak. Nah, di aksi nyata kita ini kita akan membuat suatu perubahan atau suatu model pembelajaran, di mana pembelajaran itu kita akan merangkum semua yang pernah kita pelajari sebelumnya kak. Mulai dari gaya mengajar, strategi mengajar, assessment accomplishment, bahkan kegiatan SEM-nya kak, atau sport education modelnya. Nah, izin untuk memperselesaikan dulu kak yang ingin saya tampilkan. Oke. Bagaimana kak? Sudah tampil? Ya, kenapa kak harus pindah? Saya lihat present kak. Oke baik kak, izin menampilkan slide yang saya tampilkan.
Di pembahasan kita kali ini adalah tentang aksi nyata, di mana aksi nyata itu Kak praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru ini untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita untuk pertemuan tatap maya pada pagi hari ini Kak sekitar 2 JP dengan moda daring. Jadi insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini insya Allah berakhir sebelum kegiatan sholat Jumat Kak, karena mengingat ini adalah hari Jumat. Baik, izin lanjut Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Kak, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita, ada mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit Kak. Oke. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak. Itu yang pertama Kak. Kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur untuk ingin tahu dan kebajikan yang akan kita dapat di kegiatan aksi nyata kita kali ini Kak. Oke, silakan kakak, saya kasih waktu menenangkan hati, menenangkan pikiran, mengarahkan semua perhatian dan fokus belajar sehingga memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan rasa ingin kebajikan Kak. Oke, silakan tenangkan hatinya selama 2 menit, berpikir, fokus, dan munculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk menerima ilmu bersama-sama di kegiatan dari kita ini. Silakan. Oke, baik Kak. Jadi saya kira untuk kakak telah menenangkan hati dan pikiran, telah mengarahkan semua perhatian dan fokus untuk belajar dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik, izin lanjut Kak di slide berikutnya. Alhamdulillah kita telah melakukan doa bersama di awal kegiatan kita. Lanjut saja. Nah, kesepakatan bersama kita pada pagi hari ini Kak, yaitu tetap yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian yang keempat mengakhiri waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, kemudian berikutnya klik question sebelum bertanya. Dan saya kira untuk gangguan teknis di dalam kegiatan daring kita ini adalah hal yang wajar Kak. Oke, baik, izin lanjut. Nah, kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, saya kira sudah pernah saya himbaukan di grup masing-masing Kak, tolong untuk kegiatan refleksinya diselesaikan semua, karena semua kegiatan refleksi itu Kak menyangkut tentang kegiatan aksi nyata yang akan kita lakukan di AN1 aksi nyata. Jadi aksi nyata ini ada 2 yang kita buat Kak, ada yang durasi 30 menit dan ada yang durasi 60 menit. Nah, di kegiatan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penguatan dari proses pembelajaran yang kita pelajari Kak, mulai dari gaya belajar, kebugaran, sport education modelnya, bahkan sampai asesmen otentiknya Kak. Baik, izin lanjut. Nah, agenda kita pada sesi pagi hari ini Kak itu ada 4. Yang pertama itu kita akan melakukan refleksi atau koneksi antar materi itu selama 30 menit Kak, dari 6 modul dari 2.1 sampai 2.6 yang akan kita pelajari Kak. Kemudian yang kedua
penjelasan tugas aksi nyata, yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa Kak, itu waktunya durasi 20 menit. Kemudian untuk yang ketiga itu dialog Kak, diskusi dan tanya jawab sekitar 7 menit. Kemudian yang keempat adalah penutup. Jadi saya kira itulah agenda kita pada siang hari ini Kak. Baik, jadi untuk pendahuluan itu ada kesiapan belajar, ice breaking, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, dan refleksi koneksi antar materi. Jadi saya kembalikan dulu ke kakak. Pertamanya ini yang kaum perempuan, ada tidak kakak yang ingin memimpin jalannya ice breaking kita pada pagi hari ini Kak? Ada yang ingin melakukan ice breaking? Jujur Kak, untuk penyampaian ice breaking di dunia maya ini Kak, saya cukup terlambat sering menyampaikan materi Kak. Siapa tahu ada kakak yang ingin memimpin jalannya ice breaking Kak? Ada? Otomatis beda Kak ketika ice breaking di tatap maya dengan ice breaking di tatap muka Kak. Tentunya itu dua hal yang berbeda. Ada yang bisa Kak untuk ice breaking di tatap maya kita kali ini Kak? Saya kembalikan ke peserta saja Kak. Kak Rospida. Kak Rospida. Ya, kalau kaum perempuan itu Kak, dia lebih banyak bermainnya ketika mengajar, apalagi kalau dia mengajar di tingkatan SD Kak. Oke Kak, Kak Rospida sudah ditunjuk sama ketua tingkatnya ini Kak, silakan. Atau Kak Irfan, wah senyum-senyum juga Kak Irfan ini, siapa tahu ingin memberikan ice breaking Kak. Bisa dikasih besar-besar suaranya. Kalau besar sekali Kak, mengganggu yang orang di sekitar saya di apa ini Kak, di Taman Literasinya Kabupaten Sinjai. Kalau satu besar suara Kak mengganggu orang di sekitar. Silakan Kak. Apa nih? Ada yang bisa ice breaking Kak? Kak, ini kalau mau ke bawah aku pergi WC. Saya kira kita memimpin ice breaking-nya Kak. Mau tidak apa-apa sebenarnya Kak, tapi ini anakku mau ke WC. Oh iya, kita bawa dulu. Dari tadi. Kita bawa Oke dulu. Kak, makasih. Ya, Sebentar. Oke Kak. Kak Rospida lari dari kenyataan ini. Atau ternyata masih muncul Kak. Bagaimana Kak? Sebelum kita lanjut kegiatan kita Kak. Atau kita kembalikan saja ke ketua kelas. Atau Kak Nurmawan, bagaimana Kak Nurmawan? Mana semangatnya? Ini semangatku. Boleh dibarengi. Mana semangatnya Ibu Pida? Ya. Boleh dibarengi dengan tepuk tangan Kak. Kalau lebih bagusnya Kak, kita buka layar kamera atas supaya lebih lanjut untuk kegiatan pelaksanaan aksinya Kak. Silakan. Atau Kak Rusli silakan pimpin jalannya ice breaking. Silakan Kak. Mana semangatnya? Ini semangatku. Dua orang harus senior yang memimpin kegiatan Kak. Ya, mungkin Pak Mawang. Pak Mawang pimpin dulu. Oke, Pak Mawang maju. Pak Mawang pimpin dulu. Silakan Kak. Butuh suara. Oke. Suara besar Kak. Butuh suara besar. Kasih besar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini slide tadinya dulu mungkin bisa hilangkan dulu. Hilangkan dulu slide-nya Kak. Hilangkan dulu slide-nya. Sabar. Stop dulu Kak. Oke. Silakan Kak. Oke ya, ini. Ya. Mana kameranya semua? Hatikan dulu kameranya semua.
Bagaimana kamera teman-temannya? Kawan. Mana kameranya dulu? Hentikan dulu kameranya semua. Lebih ke semua. Oke. Nah, ini kita speaking dulu. Dipimpin oleh Pak Nurmawan Sam. Oh. Besar suaranya di. Oke. Oke, siap. Semangat ya, harus semangat semua, semangat. Oke. Semangat. Jadi berikutnya ini adalah semangat. Ya. Oke, Kak, silakan. Tidak apa-apa, Kak. Kita tepuk semangat saja di dunia maya. Oke. Semangat. Oke, silakan. Ya, karena kita lebih semangat lagi. Ya. Bila mantap semangat, maka dan datang dinding dan tahap ya. Ya, saya tekan dulu. Kalau saya bilang terus semangat, bilang terus semangat. Tidak kedengaran Kiko, sebentar suara tak. Tapi sekali suara aku di sini. Oke, semuanya. Tapi mikrofonnya. Sama Anda. Tidak kedengaran. Dung. Aktifkan kameranya dulu, nanti semua kamera. Aktifkan dulu kamera semua. Pak Kamil mana Pak Kamil? Kamera dulu Pak Kamil. Ice breaking kini Pak Kamil. Mana Ibu Asti? Mau ice breaking ini Pak Kamil. Ibu Andi Artina Alim, kameranya mana? Nah, Pak Herman ini sudah siap ini. Di mana sing ini Pak Herman ini? Mulai ya. Jadi adalah semangat. Kalau saya bilang semangat, mengikuti tepuk tangan, kemudian mengatakan dan datang, kemudian tepuk tangan kedua, tepuk tangan ketiga, dundung, ya. Oke, siap. Dundung. Bagaimana? Siap. Siap, Kakak. Oke. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Dan. Din. Dundung. Dan, ding, dundung. Seperti itu ya. Wah, jadi seperti itu. Ya. Dan, din, dundung. Dundung. Aha. Ya. Oke. Semangat. Oke. Semangat. Dan. Boleh ya. Dinding. Dinding. Dan, dinding, dundung. Aha. Dundung. Ihe. Boleh. Ada 3 orang yang aktif. Gitu itu aja pelesibatan lu bilang. Oke, Kak. Iya. Kira untuk briefingnya cukup untuk bisa dimit ke anunya, Kak. Sekarang kita bisa fokus ke materi. Ya, oke. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk Kak Nurmawan karena telah memimpin jalannya
ice breaking kita. Izin lagi untuk menampilkan persentasenya Kak. Bagaimana Kak? Sudah muncul persentasenya Kak? Sudah, Oke, sudah. Kak. baik, terima kasih Kak. Kebanyakan Wawan karena telah memimpin ice breaking. Kita lanjut Kak, setelah kita membahas agenda untuk sesi pagi, kita lanjut di kegiatan satu kegiatan satu Kak. Baik, jadi kegiatan satu itu Kak, kita akan membahas tentang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Nah, sebelum saya lanjut Kak, saya ingin bertanya dulu sama Kakak. Untuk kegiatan refleksinya Kak, selesai semua atau tidak? Saya ingin tanya dulu Kak. Sebelum kita lanjut, untuk kegiatan refleksinya Kak, mulai dari modul 1 sampai modul 2, mulai dari modul 1.1 sampai 1.6 dan modul 2.1 dan sampai modul 2.6. Untuk refleksinya Kak, sudah dikerja semua atau ada yang masih belum selesai Kak? Kalau saya Kak, tugas awalnya Kak tidak dikerja. Enggak Pak, enggak apa-apa Kak. Tes awalnya Kak. Iya, tes awalnya. Kalau saya masih ada juga belum saya kerja Kak. Yang penting Kak, sebelum saya tarik lagi untuk penugasan modul di modul 2, saya harap untuk modul 2 itu Kak, kita selesaikan semua sebelum kita masuk di modul 3. Oh iya Kak, iya Kak. Ya, begitu juga di modul 1 Kak. Walaupun saya sudah tarik itu tugasnya semua, tidak apa-apa. Kakak kerja saja. Nanti saya buka anunya Kak, kembali portalnya untuk bukan tugas. Biar Kakak nanti saya kerja Kak. Iya, biar terlambat tugasnya di modul 1 Kak. Yang penting kita selesai, kita upload. Nanti saya buka kembali anunya Kak, itu portalnya. Supaya itu semua tugas saya bisa store ke BPGP Kak. Karena semua tugas akan ditarik oleh BPGP, kemudian kita akan cek satu persatu yang mana tuntas di kegiatan kita dan mendapatkan sertifikat Kak. Oke, baik, izin lanjut. Tidak usah terlalu berlama di kegiatan kita kali ini. Baik, di kegiatan satu kita kali ini adalah kita akan membahas tentang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2 Kak. Izin lanjut. Nah, di pertanyaan pemantik pertama seperti ini yang ingin saya tampilkan Kak. Nah, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif? Nah, di keterampilan mengajar PJK yang efektif itu Kak, itu berada di modul 2.1. Nah, saya yakin untuk kegiatan refleksinya Kak, pasti kakak-kakak sudah membuat bahan refleksinya kemudian diupload ke LMS. Nah, pertanyaannya seperti ini lagi Kak, itu ada dua di sini. Apakah pemahaman yang kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik Kak? Oke. Di tugas ini Kak, saya mau semua keterlibatannya Kak, silakan resen, kemudian bisa juga dituliskan di kolom chat Kak. Jadi ini ada 6 pertanyaan yang akan saya munculkan mulai dari 2.1 sampai 2.6, di mana 2.1 itu ada keterampilan mengajar, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model sport education model, dan yang terakhir itu ada asesmen Kak, asesmen otentiknya. Baik Kak, silakan kakak-kakak memberi atau mengelaborasi apa pemahaman yang pernah kakak dapat pada keterampilan mengajar PJK yang efektif Kak, yang sudah mendukung
paradigma kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik, Kak. Oke, silakan, Kak. Untuk pembahasan pertanyaan pemantiknya itu 6K, kita akan membahas kurang lebih 30 menit. Berarti ada sekitar setengah jam, Kak. Jadi satu soal itu saya kasih 5 menit. Jadi satu soal itu, Kak, 2 soal. Satu soal itu 5 menit, Kak. Satu soal bisa dituliskan di kolom chat, bisa juga langsung resen saja, Kak. Tapi sebenarnya lebih enak kalau kita resen, kita berbicara secara langsung, kemudian kita saling memberikan masukan, saran, ataupun ada sanggahan, silakan, Kak. Karena kalau ditulis lagi diketik di kolom chat, kemudian kita bacakan lagi, Kak, semakin lama lagi. Tapi alangkah lebih bagusnya kita cukup angkat tangan, resen, menjawab. Oke, silakan, Kak. Saya kasih kesempatan untuk kakak yang ingin mengelaborasi dari pertanyaan 2.1, di mana apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif, apakah sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik. Silakan, Kak, bisa di kolom chat, bisa juga di kolom komentar, atau bisa juga reset. Silakan, Kak. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Saya kira untuk pertanyaan pemantik yang pertama ini, Kak, gampang sekali. Saya mau jawab. Oh ya, oke. Untuk Kak Irma silakan, Kak. Ya. Untuk mengelaborasi dari pertanyaan yang pertama, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mencoba pertanyaan dari pertanyaan pertama, yaitu apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJK yang efektif sudah mendukung paradigma yang terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi jawaban saya adalah ya, karena keterampilan mengajar PJK yang efektif dapat mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam pengajaran PJOK yang menyangkut masalah keterampilan mengajar PJOK, saya rasa sudah efektif karena sudah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, baik itu secara aktif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian yang kedua itu, dalam pembelajaran PJOK yang efektif, orientasi pada murid sangat penting untuk membantu peserta didik belajar secara aktif dan berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator, memandu dan mendukung dalam proses pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat yaitu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada murid dapat meningkatkan keterampilan guru agar lebih bisa mengajar secara lebih efektif dalam mendampingi murid dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru PJOK diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan semua murid untuk dapat melakukan proses pembelajaran secara baik. Ya, demikian atas jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, baik. Jadi terima kasih dari Kak Irma telah mengelaborasi dari pertanyaan yang pertama. Saya kira sangat jelas sekali apa yang diterangkan oleh Kak Irma, bahwa keterampilan mengajar itu, Pak, kakak-kakak memang berpusat pada peserta didik. Karena kita ketahui bahwa di kurikulum atau Merdeka Belajar ini semua kita kembalikan lagi ke peserta didik kita, bukan lagi kita yang aktif berkor-kor di depannya siswa. Kita lebih banyak menjelaskan, sedangkan peserta didik kita biasanya hanya duduk diam, bahkan sampai ketiduran, Kak. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Irma. Saya masih ingin dari salah satu peserta mengelaborasi dari pertanyaan pertama, Kak. Selain dari Kak Irma, ada lagi yang bisa?
Silakan Kak. Atau dari Kak Rusli. Dari tadi ini saya lihat mukanya terlalu serius dalam mencari jawaban Kak. Saya yakin Kak, kakak pasti semuanya serius. Silakan Kak. Sebenarnya yang diutarakan oleh Kak Irma, saya kira semua sebenarnya sudah sepakat. Apa yang diutarakan oleh Kak Irma itu adalah sudah sangat jelas. Tetapi saya masih ingin mendengar salah satu dari peserta kakak ingin mengelaborasi dari pertanyaan pemantik yang pertama Kak. Silakan Kak. Atau Kak Nurmawan. Nah ini juga baru memunculkan mukanya ini Kak. Silakan Kak untuk mengelaborasi. Saya juga jawabannya Kak Nurmawan. Kalau dia langsung erase, dia lebih efektif pembelajarannya dibanding ketika menulis di kolom chat. Silakan Kak. Langsung saja resen Kak. Silakan. Silakan open mic Kak. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa? Jelas sekali Kak, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi adapun pertanyaan pemantik di atas, yaitu apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau menurut saya, ya, karena yang pertama itu tentang metode pengajaran, ya. Jadi metode pengajaran, saya sudah menggunakan metode yang melibatkan siswa secara efektif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi. Ya. Kemudian kedua, keterlibatan siswa. Jadi saya sering mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi aktif PJK. Kemudian yang ketiga, diferensiasi pembelajaran. Jadi saya sudah mampu menyesuaikan materi dan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik. Saya sudah rutin melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Kemudian yang terakhir, motivasi dan minat siswa. Jadi saya sudah membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran PJK. Ya, jadi intinya di sini kita sebagai pendidik itu bagaimana cara kita supaya pembelajaran kita itu berfokus pada peserta didik. Itu intinya kalau menurut saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Kak, terima kasih telah mengelaborasi jawaban pertanyaan dari Kak. Baik, saya sangat tertarik dengan apa yang diutarakan oleh Kak Dermawan. Yang paling saya tertarik di situ adalah kegiatan refleksi. Jujur Kak, di Merdeka Belajar itu, nanti di Merdeka Belajar itu Kak, muncul yang namanya refleksi. Nah, selalu di akhir kegiatan pembelajaran itu, kita sebagai guru dituntut untuk melakukan refleksi Kak. Padahal sebelum-sebelumnya itu, utamanya kita yang guru PJK, selesai mengajar Kak, pulang, tidur, selesai. Tidak ada lagi yang namanya kegiatan refleksi. Jujur Kak, sebenarnya saya dalam
salah satu guru yang paling malas melakukan refleksi sebenarnya di akhir proses pembelajaran. Namun mengingat untuk kurikulum Merdeka Belajar ini Kak, kita dituntut untuk melakukan refleksi. Baik, sebelum saya berbicara lebih panjang, saya lihat Kak Rusli resen. Silakan Kak. Oke, saya kasih kesempatan dulu Kak Rusli sebelum kita lanjut ke pertanyaan pemantik berikutnya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan soal yaitu apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung atau belum? Saya kira bahwa jadi saya sampai hari ini bahwa saya anggap bahwa sudah mendukung dan sudah efektif. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena metode yang saya pakai pada hari ini adalah tentu kita semua ketahui bahwa semua itu terpulang kepada anak didik kita, ya. Jadi terpulang kepada anak didik kita, metode apa yang kita mau sepakati, seperti apa teknik dalam mengajar kita, apa yang kita mau ampu pada hari itu. Kembali kepada jawaban dari Pak Nurmawan, Kak Nurmawan dengan Kak Irma itu tadi, saya kira bahwa sudah sangat mendukung dan sudah sangat sempurna bagi saya. Bahwa sebagai pendidik itu kita harus meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman, ya, menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Nah, itu berarti kita harus yakini semua bahwa di dalam mengangkat suatu metode pembelajaran tentu ada banyak hal, termasuk sikap disiplin, tanggung jawab yang ada di dalamnya. Jadi saya rasa bahwa jawaban yang saya utarakan pada saya kira bahwa tidak perlu terlalu panjang karena dari Kak Irma dengan Kak Nurmawang ini saya kira sudah sangat cukup lah. Jadi saya cuma untuk menyempurnakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih dari masukannya juga dari Kak Rusli. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan penguatan sedikit Kak di tentang modul 2.1, di mana 2.1 itu adalah tentang keterampilan mengajar. Nah, di keterampilan mengajar yang efektif itu Kak, perlu kita ketahui bahwa di situ ada untuk konsepnya itu Kak, untuk mengajar yang efektif perlu kriteria pengalaman belajar. Kemudian ada juga yang namanya penyajian tugas gerak. Nah, di mana penyajian tugas gerak itu kita bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita juga bisa menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, kita juga bisa memilih dan mengorganisir isyarat atau swipe pembelajaran. Kemudian di analisis pengajaran yang efektif itu Kak, kita juga bisa membuat konsep pengembangan konten, konsep umpan balik atau yang sudah ya sangat bagus yang diutarakan tadi oleh Kak Nurmawan bahwa harus ada refleksi. Kemudian yang terakhir itu konsep waktu belajar akademis PJOK Kak. Jadi saya kira sudah cukup baik, mulai dari pengembangan kontennya, umpan baliknya, waktu belajarnya, refleksinya, itu sudah terangkum. Jadi saya kira untuk di modul 2.1 utamanya yang membahas tentang keterampilan mengajar yang efektif, saya yakin kakak-kakak sudah mampu untuk mengaplikasikannya Kak. Baik, kita next saja Kak, lanjut. Nah, di pertanyaan yang kedua, di pertanyaan pemantik yang pertama itu Kak, kita tadi membahas tentang keterampilan mengajar. Nah, kembali lagi saya tampilkan pertanyaan pemantiknya Kak. Itu tadi tentang keterampilan mengajar. Nah, sekarang masuk lagi di pertanyaan pemantik kedua, yaitu adalah apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dia hampir sama pertanyaannya dengan
pemantik pertama Kak. Cuman tadi di pemantik pertama itu menyangkut dengan keterampilan mengajar. Nah, sekarang di pertanyaan pemantik kedua Kak, kita masuk di strategi mengajar. Silakan Kak, ada yang ingin mengelaborasi dari pertanyaan pemantik yang kedua, di mana pertanyaan pemantik kedua yaitu tentang strategi mengajar. Silakan Kak, saya kasih waktu yang mau ingin mengelaborasi Kak. Oke Kak, silakan untuk mengelaborasi dari pertanyaan pemantik yang kedua tentang strategi mengajar Kak. Oke, silakan Kak. Ada Kak yang ingin mengelaborasi, silakan. Saya kasih waktu. Tadi sudah muncul Kak Rusli sudah memberikan jawaban. Ada Kak Nurmawan, ada Kak Irma. Oke, mungkin ada dari Kak Andi Hermawan atau Kak Ruspida atau Kak Irfan atau Kak Andi Artina atau dari Kak Sapri. Siapa lagi? Dari Kak Asti, Kak Andi Artina Alim. Silakan Kak. Kak Sapri, silakan Kak. Yang ingin mengelaborasi dari pertanyaan kedua. Semakin cepat Kakak mengelaborasi dari pertanyaan kedua, semakin cepat juga kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum Kakak angkat tangan dan menjawab, sedikit ingin saya beri gambaran Kak, bahwa di strategi mengajar itu kita pentingnya menggunakan metode, pendekatan, strategi, model, dan gaya mengajar. Nah, kemudian di strategi pengajaran itu Kak, sebagai sistem penyajian tugas gerak itu tergantung dari kitanya Kak. Kemudian ada juga tergantung dari strategi pengajaran, bahkan ada juga fungsi guru dalam menentukan strategi pengajaran Kak. Ini sama pertanyaan yang tadi. Di pertanyaan pertama itu Kak, tadi tentang keterampilan mengajar. Nah, sedangkan di pertanyaan kedua ini Kak, dia berubah menjadi strategi. Strategi. Ya. Itu tadi yang pertanyaan pemantik pertama itu Kak, dia menanyakan tentang pemahaman kakak-kakak terhadap strategi keterampilan mengajar. Pemahaman kakak-kakak tentang keterampilan mengajar. Kemudian di pertanyaan pemantik kedua itu Kak, ini pertanyaannya adalah tentang strategi mengajar. Silakan Kak. Jadi kita tampilkan dulu slide seperti yang ini Kak. Nah, di pertanyaan pemantik pertama itu Kak, dia membahas tentang keterampilan mengajar. Kemudian di slide berikutnya atau pertanyaan pemantik berikutnya, dia membahas tentang strategi. Tadi keterampilan, sekarang strategi. Silakan Kak. Ada yang ingin mengelaborasinya? Bisa di kolom chat, bisa juga di password ration Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak. Saya kasih kesempatan. Ya, jadi mengenai dengan strategi mengajar itu bahwa jadi strategi mengajar itu adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana. Jadi mengajar artinya itu usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan, bagaimana menetapkan tujuan, kemudian bahan,
dan metode dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi pada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, jadi yang diutarakan Kak Rusli itu sudah sangat baik. Jadi sebelum kita masuk di strategi mengajar, tentunya kakak juga pasti menentukan tujuan atau capaian yang ingin kita dapatkan. Nah, perlu kita ingat bahwa di pengertian pentingnya strategi pembelajaran itu ada yang namanya metode, ada yang namanya pendekatan, strategi, model, dan gaya mengajar Kak. Nah, di strategi mengajar itu ada dua Kak yang pernah kita bahas waktu kita buka. Ada yang namanya instruksional dan non instruksional Kak. Jadi tentunya kakak kan sudah paham mana itu bagian yang termasuk kategori instruksional dan non instruksional. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan secara panjang lebar karena sebelumnya kakak-kakak sudah membuat tugas tentang penugasan apa itu instruksional dan apa itu non instruksional. Saya kira kakak masih ingat di tatap muka kita pada waktu tanggal 13 sampai 19 Kak. Nah, kemudian gaya mengajar juga Kak. Nah, gaya mengajar juga bisa menjadi salah satu strategi di dalam mengajar untuk mendukung paradigma terhadap peserta didik kita Kak. Oke, baik, saya kira sangat bagus apa yang ditampilkan yang diutarakan oleh Kak Rusli. Sebelum kita mengajar, sebelum kita masuk, perlu strategi, yaitu membuat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Oke, baik Kak, terima kasih. Sedikit kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di pertanyaan ke pemantik yang ketiga Kak, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, baik Kak, itu di pertanyaan pemantik ketiga bisa kakak baca di slide yang saya tampilkan. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Silakan. 5 menit mulai dari sekarang Kak. Silakan. Bisa resen, bisa di kolom chat, langsung diketika, silakan. Silakan Kak. Bagaimana? Saya ingin dulu suara-suara yang lain Kak, selain dari Kak Rusli, Kak Nurmawan, Kak Irma. Saya ingin dengar dulu suaranya dari Kak Andi Hermawan, Kak Rospida, Kak Irfan, Kak Diartina, dan yang lainnya Kak, atau Kak Sapri, atau dari Kak Kamiluddin. Silakan Kak. Ada Kak yang ingin mengelaborasi sebelum kita lanjut Kak? Silakan Kak. Ada Kak Sapri, Kak Rospida, Kak Asti, silakan Kak. Kita masuk di model pendidikan gerak di pertanyaan pemantik ketiga Kak. Silakan. Kak. Silakan Kak. Ada?
Jadi di model pendidikan gerak itu Kak, oke Kak Irfan. Jadi silakan dielaborasi Kak untuk pertanyaannya yang ketiga Kak. Silakan open mic Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jawaban saya di situ iya. Model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi model ini fokus pada pengalaman belajar aktif, memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan gerak, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah melalui partisipasi langsung. Jadi hal ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong keterlibatan, eksplorasi, dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Itu saja Kak dari saya. Oke baik Kak. Yang diutarakan terima kasih Kak dari Kevin karena telah mengelaborasi dari pertanyaan yang ketiga, bahwa di model pendidikan gerak itu tentunya kakak sudah tahu apa itu pengertian dari model pendidikan gerak. Kemudian ada juga landasan tentang filosofinya pendidikan gerak, kerangka model pendidikan gerak, bahkan kelebihan model-model pendidikan gerak itu sendiri. Nah, di konsep gerak itu Kak, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Kalau tidak salah itu Kak, ada 4 yang kita bahas waktu di tatap muka waktu minggu lalu Kak. Jadi tentunya kakak sudah tahu bahwa di konsep gerak itu ada 4 Kak, mulai dari konsep tubuhnya, konsep usahanya, konsep ruangnya, bahkan konsep keterhubungannya Kak. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa gambar konsep mana saja yang terjaring di dalam konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan keterhubungan Kak. Jadi saya kira untuk di model pendidikan gerak ini dari modul 2.1, 2.2, dan 3 ini saya kira kakak mampu menguasainya Kak, karena belum cukup atau belum genap 1 minggu kita meninggalkan materi yang kita bahas ini Kak. Cuman sedikit di sini Kak, saya ingin memberikan penguatan bahwa di kegiatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang aksi nyata. Semua dari modul 2.1 sampai 2.6 kita akan membuat video aksi nyata pembelajaran yang menyangkut tentang materi yang kita pelajari di 2.1 sampai 2.6 Kak. Baik, izin lanjut di slide berikutnya Kak. Mohon izin kita selanjut. Nah, di pertanyaan pemantik berikutnya itu adalah sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu adalah model pendidikan kebugaran. Nah, apakah masih pertanyaan yang sama, namun berbeda dari yang sebelumnya Kak. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Silakan. Sebenarnya jawabannya ini Kak tidak terlalu panjang, pendek saja Kak. Selalu ada 2 jawaban di pertanyaan pemantik. Saya jawab pemahaman ya atau tidaknya. Apakah pemahaman termometer gerak sudah mendukung paradigma yang berpusat kepada peserta didik Kak? Silakan. Oke. Kasih kesempatan Kak. Yang belum lesen atau yang belum menjawab, saya kasih kesempatan Kak. Kayak gitu. Oke, silakan Kak.
Saya kasih waktu untuk mengelaborasinya, Kak. Saya kasih kesempatan kakak dulu yang belum menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Kak. Yang ini yang pertanyaan keempat tentang model pendidikan kebugaran. Jadi yang di pertanyaan ketiga tadi itu adalah model pendidikan Irak. Nah, sekarang kita masuk di model pendidikan kebugaran. Silakan, Kak. Kamera dulu. Aman. Biarkan. Pergi kemana, nak? Ah? Pergi kemana? Pergi kemana? Jauhnya kita tak main. Bayangin. Kan berkemah, Kak. Ternyata mungkin jodoh tadi malam ya ada tetap mayak sama pesertaku. Masa kan sebenarnya jam 2 dia bilang hari Jumat di kampus dan hari Jumat lagi malam kan. Hah? Tidak masa malam karena pesertaku rata-rata jadi jelek. Hah? Modul berapa? Saya ini persiapan aksi nyata ini. Itu yang aksi nyata yang baik lah deh ngaruhnya. Oke, silakan, Kak. Saya lihat dulu di kolom chat, Kak. Apa ini? Sam. Oke, Kak. Bagaimana, ada? Silakan, Kak. Ada yang ingin lanjut? Oke. Sedikit saya ingin mengelaborasi dulu, Kak. Di pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang model pendidikan kebugaran. Nah, di model pendidikan kebugaran itu tentunya kita tahu bahwa ada komponen kebugaran jasmani, macam tes pengukuran, performa kinerja tingkat tinggi olahraga atau kompetitifnya, Kak. Ada aktivitas individunya, bahkan di pembelajaran itu, Kak, prinsip dasar latihan kebugaran. Adapun prinsipnya dasar latihan kebugaran dalam pembelajaran PJK itu tergantung dari kita bagaimana cara menyikapinya, Kak. Baik, bagaimana, Kak? Ada yang ingin mengelaborasinya, Kak? Sebelum kita lanjut di kegiatan berikutnya, Kak. Sebenarnya bisa saya tampilkan semua pertanyaannya. Jadi peserta silakan menuliskan jawabannya di kolom chat atau kolom komentar, ataupun bisa langsung resen, Kak. Saya satu kali merangkum saja, Kak. Di pertanyaan berikutnya itu, Kak, tunggu. Ada di model pendidikan kebugaran, kemudian selanjutnya itu, Kak, ada di model SEM. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen autentiknya, Kak. Nah,
sebelum kita masuk di tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJK, kemudian keterampilan pedagogik guru PJK yang berpusat pada peserta didik, silakan Kak merangkum dari pertanyaan 2.1 sampai 2.6. Saya tunggu di kolom chat Kak. Silakan Kak, silakan tuliskan pertanyaannya dari 1 sampai ke 6. Saya tunggu jawabannya di kolom chat Kak. Silakan. Oke, silakan Kak dirangkum jawabannya, bisa dituliskan di kolom chat Kak. Saya tunggu selama kurang lebih 5 menit lah. Untuk pertanyaan silakan dirangkum sambil rangkuman jawabannya Kak. Saya akan ambil juga. Ini juga ada dari. Oke, Kak Irfan silakan open mic-nya Kak. Saya ingin dulu mendengar Kak Irfan, dia mengelaborasi tentang apa ini? Tentang model pendidikan apa ini? Pendidikan geraknya Kak. Silakan Kak Irfan. Silakan dibuka mic-nya, open mic. Kak Irfan. Oke, silakan Kak Irfan. Ya, siap Kak. Jadi untuk mengelaborasi dari pertanyaan yang jawaban yang Kakak tulis, ada saya lihat tentang apa ini Kak? Tentang pendidikan gerak Kak. Oke, silakan Kak. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja jawaban saya itu, pemahaman saya tentang model pendidikan gerak itu cukup baik, terutama dalam konteks PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi saya menyadari pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran, eksplorasi gerak, dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Namun jika ingin lebih mendalami, bisa mengeksplorasi berbagai model spesifik dalam pendidikan gerak, seperti teaching games, sport understanding, dan sport education model atau SEM. Ya, itu saja Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih karena telah mengelaborasi dari jawabannya. Untuk rangkuman jawabannya Kak, dari 2.1 sampai 2.6 silakan dirangkum Kak sesingkat mungkin. Tidak apa-apa sesingkat mungkin, namun bisa merangkum semua dari pertanyaan dari 2.1 sampai 2.6 Kak. Untuk kakak yang belum saya dengar suaranya Kak, silakan merangkum itu pertanyaan dari 2.1 sampai 2.6. Nggak usah terlalu panjang Kak.
namun jawabannya itu merangkum semua dari pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan di slide, Kak. Silakan. Saya tunggu jawabannya, Kak, di kolom chat. Nanti di kolom chat saya ambil, baru saya pindahkan ke WA saya, Kak, untuk saya masukkan di laporan kegiatan LMS saya, Kak. Silakan, Kak. Assalamualaikum, baru bisa gabung ini Kak. Oke, enggak apa-apa, Kak. Silakan bergabung sambil baru bergabung. Iya, Silakan. jaringan udah bagus di sini. Oke, enggak apa-apa, Kak. Mau di jaringan, corona di bayar di jaringan di paling tadi. Sebelum lanjut, silakan tampilan yang saya munculkan, Kak. Silakan dipelajari. Kak. Iya. Karena lama menjadi Bagus ya. Silakan sambil menulis, bisa juga recent kalau mau, Kak. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi, Kak. Selesai jam 12. Ini benar-benar ada sungguhan itu tugas. Saya mohon maaf ini Kakak, kebetulan ada keluarga yang meninggal ini, jadi saya tidak terlalu aktif ini. Saya juga mohon maaf Kak, karena lagi di rumah sakit umum ini di Bulukumba Kak. Sehingga saya tidak terlalu aktif di pertemuan kali ini Kak. Ayo Pak. Tunggu dulu dipakai dulu HP ini. Kali ini saya cek begini. Ini HP berarti kan enggak seream nih. Jadi nani kiringan lagi. Mana buat pemahaman buat itu kan. Kemarin saya kayak gitu tadi kayak gitu. Jadi gua tadi ada kegiatan di sejai. Makanya apa ini jangan tertidak. Nah biar tidak itu apanya berapa apa saya dia kumpul ya kita ini pakai tas dengan strategi dari kepala sekolah toh yang dibuat ini iya jadi tetap maya tatap muka itu ada
November 18. Iya, Oktober nih. Iya, 20. Iya, 20. Oh, gitu. Pasing. Oh, pasing. Iya, siap. Asesmen Sehat? Sehat Jaki? Alhamdulillah. Masih ya lagi nih, masih mabuk ini. Nah, Apakah mabuk asalnya ini ya, no? Waki kopi. Apa jadi Pak Rusli? Alhamdulillah di Zoom ini. Manis ya. Main ngasih kita juga Pak. Lama tugas satu. Tidak bisa itu dikompres, tidak bisa. Kasih di wall. Apa tugas ini Pak Rusli? Untuk sekarang ini kita mengambil kesimpulan dari 6 pertanyaan ini. Kata kusen. Oh, iya ini pertanyaan. Nah, Hasil ini tadi dari 6 pertanyaan kita bisa simpulkan secara 80 boleh tak lenu na. Kelas 5. 80 ini boleh mapapak niyan ni ada ko. Kailan mani-mani. mana Mika Irma ini? Kakak Irma mana Ki? Murid Pak. Ada Jaki? Ada janda kita ngajari ya Ki. Jam 10 pina. Kalau saya sudah lepas. Hah? Saya sudah lepas. Murid Pak. Kalau saya sudah lepas. Oh, memang kita ngajar ah. Nak ngajar pula belaka. Reolo telantama. Ganti dok. Ganti nak pula telantama minggu lalu. Kata tinggal lewat dari ya. Oke, silakan Kak. Sama guru nah. Cek. Oke. Jadi nanti nih. Baik. Oke. Kak Kamil, oke. Ada. Oke, Kak Dertina silakan Kak untuk mengelaborasi dari jawabannya Kak. Mari. Silakan Kak Andertina. Oke, silakan. Halo. Halo, silakan Kak. Ya, dengar di suaraku Kak. Aduh, ribut ini masih di sekolah. Kalau ribut di sekolah itu adalah yang wajar Kak, karena nama juga sekolah. Didengar bagus sih. Lanjut. Oke, silakan. Ya, Kak. Jadi baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Itu Kak, cocok nih Kak. Oke, cocok Kak. Yang terakhir di pemahaman Kakak terhadap sport education model yang sudah mendukung paradigma Kakak terhadap ketika yang berpusat pada peserta didik. Oke, silakan.
untuk pemahaman terhadap sport education model, bahwa ada satu model yang bisa kita gunakan dalam pendidikan untuk pembelajaran PJOK, yaitu sport education model. Jadi memang model ini kita bisa merancang untuk anak-anak bisa memahami dan mendapatkan pengalaman suatu olahraga baik dalam penyusunannya dan merasakan seperti apa aktual atau event-event olahraga. Jadi di sini bukan hanya anak-anak yang terlibat dalam kompetisi itu saja, tetapi melalui kompetisi yang dirancang itu menjadi pembelajaran bagi mereka, seperti menjadi pembelajaran bagi mereka. Jadi seperti mungkin tempatnya di sana dia kayak ada berbagi peran, Kak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas elaborasinya dari Kak Andertina. Saya kira sudah sangat mengerti tentang bagaimana itu yang dikatakan dengan SEM. Oke Kak, jadi baik. Mungkin masih ada dari kakak yang lain yang ingin mengelaborasi. Oke. Kak Irfan, silakan open mic Kak untuk asesmen otentiknya Kak. Oke, Kak Rusli silakan Kak. Saya kasih kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi pertanyaannya, bahwa bukan pertanyaan tadi kesimpulan dari 6 soal? Ya. Yeah. Ini kesimpulan dari 6 soal ya? Iya, bisa Kak langsung menyimpulkan ya, dari jadi, 6 pertanyaan tersebut. Ya, jadi kalau menurut saya, bahwa dari pertanyaan 1 sampai 6 ini, kesimpulannya yang saya sempat terapkan, bahwa saya simak bahwa bagaimana agar siswa didik kita ini dapat tergerak dengan baik dan menyeluruh, dan bagaimana teknik yang dapat kita ambil untuk bisa diterapkan di ruang kelas agar anak didik bisa mengeksplorasi dari berbagai pemahaman atau teknik dasar yang bisa diterapkan serta dapat belajar dengan mandiri. Seperti itu Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak telah mengelaborasi dari ke-6 pertanyaan tersebut. Sangat bagus. Oke Kak, mungkin masih ada yang dari kakak yang lain yang ingin mengelaborasi atau ingin menyimpulkan dari ke-6 pertanyaan yang sudah saya tampilkan di slide-nya Kak. Silakan. Ada yang lain? Oke, saya kasih kesempatan dulu Kak Irfan. Kebetulan Kak Irfan saya lihat tadi dia menuliskan jawabannya di kolom chat tentang asesmen otentiknya Kak. Silakan. Irfan, silakan open mic-nya Kak. Oke, terima kasih Kak. Langsung saja kesimpulan dari asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu mendorong penggunaan asesmen yang mencerminkan kemampuan nyata peserta didik dalam aktivitas fisik, termasuk asesmen berbasis kinerja, portofolio, dan pengamatan langsung. Kalau itu saja Kak. Oke, baik Kak, terima kasih karena telah mengelaborasi tentang apa itu asesmen otentiknya, apakah sudah berhubungan dengan paradigma keterkaitan untuk peserta didik dalam pembelajaran PJOK Kak. Baik, untuk jawabannya atau kesimpulannya dari kakak, saya tunggu saja di kolom chat sembari kita lanjut ke slide berikutnya Kak. Baik, izin menampilkan sekarang kita akan masuk ke tujuan inti kita, di mana paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Nah, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tugas aksi nyata Kak. Silakan disimak untuk pengantar tugasnya itu Kak. Setelah kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak itu diharapkan dapat mengimplementasikan nantinya atau mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu
implementasi perlu digarisbawahi Kak bahwa implementasi praktik pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nah, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, di kegiatan aksi nyata kakak-kakak yang akan buat ini nantinya itu akan berdurasi 60 menit. Nah, perlu saya ingat kembali Kak bahwa sebelumnya kakak-kakak pernah melakukan apalagi namanya PPG. Nah, di dalam kegiatan PPG itu tentunya kakak-kakak pernah melakukan atau pernah mengambil atau men-tag video pembelajaran itu selama 2 JP. Nah, untuk di tingkatan SD-nya itu Kak, dia kalau tidak salah terdiri dari 70 menit. Itu bisa di-upload nanti di LMS-nya Kak. Daripada kakak mengambil lagi video pembelajaran yang lebih lama. Kalau video pembelajaran waktu pembuatan video UKIN, silakan itu yang diupload saja Kak, supaya tidak terlalu ribet. Kalau memang di kegiatan pembelajaran tersebut sudah meliputi adanya tentang keterampilan mengajar, strategi mengajar, model pendidikan geraknya, model pendidikan kebugarannya, model SEM-nya, sampai dengan asesmen autentiknya Kak, itu bisa diupload nanti di LMS. Jadi saya sebagai fasilitatornya Kak akan melakukan penilaian di LMS saja Kak. Oke, baik kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya adalah menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik Kak. Nah, izin lanjut. Nah, untuk pengantar tugasnya itu Kak, kemudian keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yang berikut. Yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang berikutnya menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK. Kemudian masuk ke keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama 1 RPP atau modul ajar. Kemudian yang kemudian modul ajarnya itu Kak yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentiknya Kak. Nah, saya kira itu Kak sudah sangat betul sekali pada video pembelajaran yang kita buat pada waktu pembuatan video UKIN Kak. Itu bisa diupload langsung Kak. Kemudian rekaman videonya pada saat pelaksanaan PJK praktik mengajar di kelas masing-masing. Oke Kak, jadi kemudian kita lanjut. Rekaman video berisi rekaman video itu berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kemudian ada kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit Kak. Itu untuk kegiatan pembelajaran intinya. Saya kira dari video yang sebelumnya pernah kakak buat untuk di pembuatan video UKIN yang untuk PPG, saya kira bisa diupload itu Kak. Kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima testimoni peserta didik. Jadi di akhir pembelajaran itu Kak harus menampilkan testimoni minimal 1 atau 2 peserta didik yang memberikan testimoni tentang pembelajaran PJK. Jadi untuk kan video sebelumnya itu Kak tidak ada video testimoninya. Nah, untuk pengeditannya itu Kak bisa ditambahkan saja
daripada membuat lagi yang lebih rumit dari awal sampai akhir, mending video testimoninya Kak kita edit saja, kita masukkan saja di halaman paling terakhir Kak. Baik. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah Kak. Jadi ini tidak jauh beda dengan proses PPG yang baru Kakak lakukan. Jadi otomatis akan sama dengan waktu pembuatan video UKIN dan pembuatan aksi nyata di kegiatan PGG PJK ini Kak. Oke, izin lanjut. Kemudian di bagian B Kak, penjelasan teknis aksi nyatanya. Nah, untuk penjelasannya Kak, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Mary Ebner Essenbach. Oke. Jadi dia moda daring, penugasan mandirinya Kak. Kemudian praktek pembelajaran PJK itu yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya Kak. Ini contoh modul ajar atau RPP-nya ya Kak. Jadi bagi kakak-kakak yang masih menggunakan RPP, bisa menggunakan RPP. Namun kalau sudah masuk di era kurikulum Merdeka Belajar, itu kita sudah bisa menggunakan modul ajar Kak. Itu tinggal menyesuaikan, entah itu RPP atau sudah masuk di modul ajar. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Izin lanjut Kak. Nah, di poin pertama itu Pak, Kak, kita kembangkan dulu RPP atau modul ajar pembelajaran PJK untuk satu kali pertemuan saja Kak. Jadi untuk satu kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Saya yakin bahwa kakak mampu membuat RPP atau modul ajar untuk satu kali pertemuan saja Kak. Kemudian kita masuk di poin yang kedua. Dalam rangka mengembangkan RPP atau modul ajar, kita dapat melihat kembali Kak di bagian A, dapat memulai RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Jadi untuk RPP-nya itu Kak, yang sebelumnya pernah kita upload di modul 1.6 itu bisa dikembangkan Kak. Tapi kalau memang sudah, saya yakin sudah bagus, itu bisa diupload kembali Kak di aksi nyatanya. Jadi pengembangan perencanaan pembelajaran PJK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik atau backward desainnya. Nah, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJK tersebut disesuaikan peserta didik kakak. Kemudian di bagian BK, implementasinya, pembelajaran PJK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJK, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset based thinking, kemudian dalam merancang strategi pembelajaran PJK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Izin lanjut. Kemudian di bagian C, ini salah Kak. Sebenarnya dia sudah bagian C dan D. Nah, di bagian C-nya itu menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJK yang telah dipelajari, itu yakni mulai dari model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Nah, untuk yang terakhir atau bagian D adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik.
dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih atau dilampirkan dalam RPP atau modul ajar kakak. Nah, implementasi penilaian asesmen autentik pada pembelajaran PJK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, untuk asesmen autentiknya itu Kak, bisa menggunakan materi apa saja Kak? Mulai dari permainan bola besarnya, bola kecilnya, atletiknya, senamnya, ataupun bisa juga materi selain berupa yang praktek Kak, bisa juga dalam bentuk yang pendidikan luar sekolah atau tentang pendidikan kesehatan Kak. Jadi itu bisa kita di dalam ruangan. Selain di dalam di luar kelas, kita juga bisa melakukan asesmen autentiknya itu Kak di dalam kelas. Baik. Selanjutnya yang ketiga Kak, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar. Saya kira untuk pengunggahan atau penguploadan modul ajar Kak, saya kira semua kakak sudah jelas. Mengunggah atau mengupload RPP modul ajar yang sudah dibuat, yang di dalamnya di mana terdapat memuat rencana asesmen autentik dan rekaman video saat pelaksanaan pembelajaran PJK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi sebelum mengupload Kak, bisa dilihat di LMS-nya di bagian sudut kanan atas, perhatikan due date-nya Kak, atau batas penguploadan terakhirnya. Jadi kapan kakak mengupload dengan terlambat, otomatis aplikasi akan terkunci. Otomatis penilaian kakak untuk penguploadan tugas itu jam 11. Nilainya 0 Kak. Oke Kak, saya percepat saja Kak karena mau sholat Jumat. Kita sampai jam berapa ini Kak? Sudah jam 11 sekarang lewat. Saya cek dulu jamku Kak di. Oh iya jam 11. Oh masih ada setengah jam. Sabar Kak. Iya. Saya mau ke Bulukumba ini, Kamil. Lanjut saja. Tinggal lanjut sendiri di sekolah ini. Itu. Apa-apa kita buka bila. Lanjut. Atau saya di rumah Bidi, saya lanjut di rumah. Bisa dapat mungkin. Nama pilih dulu di rumah. Apa saya nagalis yang jadwalannya hari ya satu seli. Kemudian Pak ini mau dikunci sekolah ini. Sekolah. Mau pilih bilo Pak. 12 Pak. Tutup kamera saja Kak. Oke saya tutup saja kameranya Kak. Saya lanjut di rumah di. Saya tutup saja kameranya Kak. Saya bisa pakai ini bro. Ya, kita lanjutkan untuk dia Oke, di aspek penilaian itu ada A, D, C, D. Kemudian bagian A adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kemudian yang menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A itu adalah interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik Kak. Jadi untuk 2.B itu adalah pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi bukan emosi negatifnya ditampilkan ya Kak, tetapi emosi positifnya selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian masuk di bagian B-nya Kak. Jadi di bagian B-nya itu adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu ada 7 poin. Yang pertama pembukaan, yang kedua aktivitas pembelajaran, yang ketiga pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang kelima itu adalah mendampingi peserta didik. Kemudian yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model, dan yang ketujuh itu adalah penutupan Kak. Nah, itu di bagian B. Nah, sekarang kita masuk di bagian C. Di bagian C itu di mana adalah merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian di situ ada 2 poin yang akan kita bahas. Adalah merancang asesmen autentik, dan yang kedua Kak adalah menerapkan asesmen autentiknya.
Baik Kak, izin lanjut. Kemudian kita masuk di bagian D, Kak. Refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan refleksi mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar. Silakan kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Perlu kita ketahui bahwa refleksi ini sudah kita pelajari di tahap atau di modul 1.1, Kak. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi adalah tahap pertama adalah tentang what. What itu adalah apa, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Jadi bisa dikaitkan dengan pembelajaran di modul 2.1 Kak sampai dengan 2.5. Kemudian di tahapan kedua adalah pertanyaannya so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan, Kak. Nah, dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul juga dari 2.1 sampai 2.5. Jadi untuk kegiatan kita ini kita selalu berfokus, Kak, pada modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian di tahapan refleksi terakhir itu ada pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi ini, Kak, perlu dikaitkan dengan aspek atau instruksional atau manajerial kelas, isu konseptual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran, Kak. Baik, izin lanjut, Kak. Sambil menunggu waktu sholat Jumat, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, Kak. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu kakak jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi juga dan jelaskan apa yang terjadi pada kegiatan aksi nyata kakak. Kemudian yang kedua, jujurlah, Kak, atau merasa tidak lengkap untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun perlu diketahui, Kak, bahwa kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya, Kak. Nah, di kegiatan aksi nyata ini, Kak, saya sebagai fasil tidak menuntut untuk tugas aksi nyata kakak itu benar atau nyata secara 100%. Otomatis di kegiatan aksi nyata ini, Kak, pasti ada juga kakak-kakak yang belum terlalu paham dengan kegiatan apa yang dilakukan. Jadi saya kira silakan kakak-kakak melakukan aksi nyata sesuai dengan moderasi yang telah ditentukan dengan mengacu pada pembelajaran modul di 2.1 sampai 2.5. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif. Nah, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting yang terjadi, Kak. Kemudian yang keempat itu adalah lihatlah ke masa depan. Tidak usah lagi melihat dengan ke masa lalu, Kak. Cukup renungkan apa yang akan terjadi. Kemudian dalam pengajaran PJK sebelumnya dan kakak tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PGG ini, Kak. Baik, izin lanjut. Nah,
Untuk rubrik penilaiannya refleksi keterampilan mengajar PJK itu Kak, yang berpusat pada peserta didik ada tahapan refleksi, SWOT dan WOT, di mana kriterianya peserta mampu mendeskripsikan. Kemudian kedua, yang pertama mendeskripsikan tindakan, yang kedua mendeskripsikan situasi, yang ketiga mendeskripsikan tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu di kriteria tahapan refleksi WOT-nya Kak. Kemudian kita lihat bisa apakah sangat baik peserta bisa mampu mendeskripsikan ketiga kriteria refleksinya, itu sangat baik untuk kategori 3 penilaian. Kalau baik itu termasuk dia bisa memaparkan 2 kriteria dalam refleksinya. Kemudian cukup berarti dia mampu mendeskripsikan 1 kriteria refleksinya. Kemudian kurang berarti peserta atau kakak betul-betul tidak mampu mengungkapkan atau mendeskripsikan tindakan pengajarannya Kak. Itu untuk WOT-nya. Kemudian kita masuk ke SWOT. Di SWOT juga itu Kak ada 3 kriterianya, itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terkait aspek instruksional ataupun manajemen kelas. Kemudian yang kedua, situasi atau keadaan proses pengajarannya atau pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan rasional terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, sama halnya tadi yang saya sebutkan di WOT, kalau 3 berarti kita bisa mendeskripsikan atau menyebutkan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian kalau 2 berarti itu kategori sangat baik, hanya baik. Kemudian menyebutkan 1 dia masuk kategori cukup. Apabila tidak mampu menyebutkan dari salah satunya itu atau tidak bisa menyebutkan apa-apa, itu dia masuk kategori kurang Kak. Kemudian masuk lagi di tahapan NOWAT. Nah, di penilaian kriterianya itu juga ada 3. Mengevaluasi dan merencanakan isu-isu, merencanakan aspek instruksional ataupun manajemen kelas. Kemudian yang kedua Kak, mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran atau proses mengajar. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merencanakan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, untuk kategori penilaiannya itu Kak sama. Ada yang apabila mampu menyebutkan 3, dia poinnya sangat bagus. Apabila cuma menyebutkan 2, berarti dia masuk kategori baik. Dan apabila hanya menyebutkan 1, dia kategori kurang. Dan apabila tidak mampu menyebutkan salah satunya, cukup. Tadi yang menyebutkan 1 dia kategori cukup. Sedangkan untuk kurang, dia tidak menyebutkan salah satu deskripsi refleksinya Kak. Baik, izin lanjut. Nah, untuk lini masanya, yang pertama itu Kak adalah penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata ini Kak. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Itu yang kedua Kak. Kemudian yang ketiga, upload RPP atau modul ajar atau video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan Kak. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata atau refleksi. Setelah kakak mengupload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran, sekarang di tahapan terakhirnya itu Kak, kita masuk di refleksi aksi nyata atau tatap maya. Nah, setelah 8 hari penyusunan aksi nyatanya Kak. Oke, baik Kak, izin lanjut. Nah, diskusi dan tanya jawab. Jadi pada sesi kita hari ini Kak, yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, memahami penugasan di aksi nyata Kak. Nah, oke, silakan kakak. Apabila ada yang ingin bertanya tentang tugas aksi nyatanya, saya berikan kesempatan Kak.
Silakan untuk kakak yang ingin bertanya tentang aksi nyatanya, silakan Kak. Oke, Kak Nurmawan silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya nyata. Jadi pertanyaannya di sini, kakak, waktunya itu pada saat pengambilan video pembelajaran. Kan di video pembelajaran itu kan ada sesi pendahuluan, kemudian sesi kegiatan inti, kegiatan penutup. Iya Kak, ada 3 tahapannya di situ. Pendahuluan, inti dan penutup. Ya, itu. Iya, cocok. Terus Kak, apa yang ditanyakan? Jadi menurut penjelasan Fasil tadi, kakak tadi, bahwa satu JP saja di modul ajarnya itu, satu JP. Berarti Kak, 1 kali pertemuan saja Kak, 1 kali pertemuan. Ya, maksudnya ya 1 kali pertemuan. Jadi kemudian kan kalau di SD itu 1 JP itu kan 35 menit. 35 menit Kak. Ya 35 menit. Jadi berapa yang saya akan masukkan itu di pendahuluannya berapa menit, kemudian bagian intinya berapa menit, kemudian kegiatan penutupnya itu berapa menit. Nah, itu pertanyaan itu. Oke. Pertanyaannya cukup menarik. Pertanyaannya cukup menarik Kak. Iya. Jadi 1 kali pertemuan saja itu Kak. Jadi untuk ditugas aksi nyatanya itu tergantung dari kakak. Kakak bisa melihat bagaimana cara kakak membagi waktu. Berapa menit di kegiatan pendahuluan, berapa menit di kegiatan inti, dan di berapa menit di kegiatan penutup Kak. Itu tergantung dari kakak. Bagaimana cara mengakalinya Kak? Oh ya begitu ya? Iya. Kakak bisa lihat membuat atau tergantung dari kakak lah bagaimana memvariasi proses pembelajaran kakak. Itu tidak tergantung bahwa misalkan di awal pendahuluan itu kita menggunakan misalkan 10 menit. Bisa saja kakak hanya menggunakan 5 menit. Iya. Atau bisa saja lebih dari 5 menit. Itu tergantung dari kakak. Nah, itu bagaimana cara kakak melakukan variasi di tahapan yang kakak lakukan. Bisa Kak? Atau sudah jelas? Ini kan, ya, masih ada ini sebetulnya Kak. Apa itu lagi Kak? Ya. Ya, ini kan baru-baru saya sudah melakukan video pembelajaran di PPG. Nah, sementara yang di video pembelajaran PPG ini 2 JP dia. 2 JP. Tidak jadi masalah Kak? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa itu di anu saja iya Kak, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oh bisa ya? Oh, iya bisa. Yang penting itu proses pembelajarannya Kak. Saya kira apa yang dibuat di video sebelumnya juga sangat terperinci. Karena di video PPG itu terangkum semua.
itu jelas Ya. mulai ada dari itu mulai ada dari pendahuluan, kegiatan inti, bahkan sampai kegiatan penutupnya Kak. Nah, dan bahkan untuk kegiatan asesmen otentiknya itu Kak ditampilkan di dalam kegiatan. Sama halnya pada video yang saya buat Kak, di kegiatan itu Pak, Kak, saya tampilkan kegiatan asesmen otentiknya Kak, seperti itu. Ya. Oke Kak, masih ada? Sudah. Oke. Terima kasih Kak Baik. atas Oke, baik. penjelasannya. Ya. Baik Kak, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung waktu atau di bagian kelima itu penutup. Sedikit saya ingin memberikan sebuah kata-kata. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari Kak. Tetapi jika ada kata yang salah, mohon untuk bisa dimaklumi. Nah, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat, ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk kegiatan kita pada sore ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri Kak, kita foto bareng dulu di kegiatan sesi tatap maya kita ini Kak. Baik, mungkin dari sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, bisa diaktifkan kameranya Kak. Kita foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu Kak. Tunggu dulu Kak, tunggu dulu. Aduh, apa Kak? Begitu pasai. Tunggu dulu, jadi gaya kayak ini kok dong. Kenapa udah begini nih, anuku. Silakan untuk kakak ditampilkan anunya Kak. Dibuka kameranya. Semotor. Nak tak buka memang kamera. Orang nasi sirnya sih kena nama sih tetap maya doh. Sangin buka kamera ta. Oke Kak. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin semua mengambil pose sedemikian bagusnya Kak. Oh ya. Silakan. Bagaimana nih kalau di atas motor kita nggak di motor loh. Yang mau saja Kak. Oke, silakan. Ya, screenshot dulu Kak. Ambil gambar dulu untuk dijadikan kenangan. Siap. Oke. Siap. Tunggu dulu. Wah, ini jempolnya berspeed ini ada kategori mendukung kayaknya nih. Tidak boleh muncul 1 atau 2 Kak. Kecuali 5 Kak. Kecuali naik. Tunggu dulu, berarti dulu. Boleh. 5 mau kelas 5. 5 saja, kelas 5 saja. Oke, kelas 5 saja. 2, 3. Oke. Ya, bebas Kak. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke. Siap. 1, 2, 3, 4. Oke Kak. Baik. Insya Allah kakak, saya kira bagi kakak yang untuk ada video pembelajarannya, nanti Kak silakan diupload, kemudian dimasukkan di LMS-nya. Sedikit lagi tambahannya Kak. Untuk kegiatan. Oh yang aksi nyata itu Kak? Ya aksi nyata? Iya. Oke, sekedar mengingatkan lagi Kak sedikit untuk kegiatan refleksinya itu Kak, silakan diselesaikan semua. Karena kapan tidak terselesaikan maka ketuntasannya juga akan terhambat Kak. Saya harap kepada kakak untuk segera menyelesaikan tugasnya semua Kak. Sebelum saya tutup dulu Kak, saya mau bertanya dulu Kak. Di penugasan mana yang belum diupload atau yang belum diunggah masih ada kendala Kak? Pakai mouse direkam. Di bagian mana Kak untuk kendalanya? Kalau saya di tes awal Kak tidak kerja. Di tes awal tidak kerja Kak? Iya. Kenapa bisa Kak di tes awalnya hilang? Lewat, lupa Ki. Aman Ji. Lupa Kak, oke. Aman sekali.
Kalian tidak ada di Kalau saya kan di video pembelajaran yang 30 menit sama nyata. Kalau itu refleksinya kan yang bagaimana di mana dia di kerja. Ada refleksinya Kak, di bagian refleksi. Yang refleksi. Ada semua itu. Bukan saja Yang refleksi. Iya, kita baca saja elemen kita. Di elemen itu dia akan meminta yang harus dibuka dan dijawab Kak. Oh iya, makasih banyak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini, Kak. Ini dah apa jadi siswa kau dong. Jadi. Gimana? Silakan ditutup. Silakan ditinggalkan.